Halo, teman-teman. Ada yang tahu nggak, kalau sejarah perjuangan kemerdekaan itu bukan cuma cerita soal perang atau deklarasi, tapi juga strategi politik dan keberanian rakyat kecil? Hari ini, kita akan bahas salah satu perjalanan sejarah yang menarik banget, kemerdekaan Malaysia. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, komen, dan share video ini ke semua orang yang kamu kenal. Biar makin banyak yang tahu sejarah keren kayak gini. Oke, mari kita mulai dari awal. Sebelum Malaysia merdeka pada tahun 1957, wilayah ini pernah dikuasai beberapa negara kolonial, mulai dari Portugis, Belanda, hingga Inggris. Tapi, tahu nggak sih kalau Belanda dan Inggris punya pendekatan yang beda banget dalam menguasai wilayah ini? Di tahun 1641, Belanda berhasil merebut Melaka dari Portugis. Tapi yang bikin unik, Belanda sebenarnya lebih fokus ke perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Jadi, mereka nggak terlalu peduli sama kontrol politik di Melaka. Mereka malah membiarkan sistem politik lokal tetap berjalan, asalkan nggak mengganggu urusan dagang. Bayangin, sebuah kekuasaan yang cuek, tapi tetap bisa mempertahankan kontrol selama lebih dari 2 abad. Masuk ke masa Inggris, semuanya berubah drastis. Inggris datang dengan ambisi besar untuk menjadikan wilayah ini pusat kekuasaannya di Asia Tenggara. Mereka nggak cuma ingin berdagang, tapi juga mengatur politik lokal. Salah satu langkah besar Inggris adalah mendirikan Federasi Malaya pada 1948 yang dianggap sebagai awal mula bentuk negara Malaysia modern. Tapi ternyata, langkah ini nggak semulus yang mereka bayangkan. Ada satu momen penting yang sering dilupakan, yaitu perlawanan dari penduduk lokal. Salah satu gerakan paling besar adalah perjuangan melawan Malayan Union, sebuah konsep yang diajukan Inggris pada 1946. Rakyat Malaya, terutama orang Melayu, merasa sistem ini terlalu memihak Inggris dan mengancam kedaulatan mereka. Nah, dari sini muncullah organisasi seperti UMNO, United Malaysia National Organization, yang kemudian menjadi ujung tombak perjuangan politik menuju kemerdekaan. Lalu, siapa tokoh utama dalam kemerdekaan Malaysia? Salah satunya adalah Tunku Abdul Rahman, yang dikenal sebagai Bapak Kemerdekaan Malaysia. Tunku adalah sosok yang cerdas dalam bernegosiasi dengan Inggris. Tapi tahu nggak? Perjuangannya nggak cuma soal politik, tapi juga menyatukan berbagai etnis di Malaya. Dia berhasil menciptakan kompromi antara orang Melayu, Cina, dan India, yang akhirnya menjadi fondasi Malaysia modern. Yang lebih menarik, kemerdekaan Malaysia pada 31 Agustus 1957 bukan hasil perang besar-besaran seperti di beberapa negara lain. Sebaliknya, ini adalah hasil dari strategi diplomasi dan negosiasi cerdas. Tunku Abdul Rahman bahkan memimpin delegasi ke London untuk berdiskusi langsung dengan pemerintah Inggris. Bayangin, mereka pergi ke negara penjajahnya, bukan untuk bertarung, tapi untuk bicara soal masa depan yang lebih baik. Tapi guys, kemerdekaan ini bukan akhir dari perjuangan. Setelah merdeka, Malaysia menghadapi tantangan besar untuk menyatukan bangsa yang begitu beragam. Konflik rasial sempat terjadi di tahun-tahun awal kemerdekaan, dan ini menunjukkan bahwa perjuangan sebenarnya baru dimulai setelah bendera berkibar. Gimana menurut kalian? Perjuangan Malaysia ini unik banget kan? Dari penjajahan Belanda yang santai, sampai negosiasi cerdas dengan Inggris. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like video ini, share ke teman-teman kamu, dan subscribe biar nggak ketinggalan fakta sejarah lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.